Selamat datang di The Deep Dive. Kita semua kan butuh makan minum ya, itu udah pasti. Tapi nih, bisnis F&B zaman sekarang tuh nggak cuma soal jualan aja. Lebih ke gimana menciptakan pengalaman, terus ada nilainya, bahkan makna buat Anda sebagai konsumen. Oke deh, mari kita bongkar lebih dalam. Jadi deep dive kita kali ini fokusnya ke potensi bisnis F&B di Indonesia, ya kira-kira buat tahun 2026 gitu. Kita coba saring nih insight penting dari sumber riset tren, khusus buat Anda yang mungkin lagi mikir-mikir atau lagi ngembangin usaha di bidang ini. Betul sekali. Dan jangan lupa, fondasinya tuh kuat banget loh. Maksudnya, pasar Indonesia ini kan gede ya, lebih dari 269 juta jiwa, dan cenderung konsumtif. Nah, ini modal besar buat pertumbuhan F&B. Oke, langsung aja ya ke tren utamanya. Yang pertama, ini lagi naik daun banget dan udah mulai jadi mainstream. Makanan berbasis tumbuhan atau plant-based. Iya, benar. Itu udah nggak cuma buat vegetarian aja, tapi udah banyak juga konsumen flexitarian yang ya pengen ngurangin daging aja gitu. Sumber kita bilang potensinya gede banget, didorong kesadaran soal kesehatan, terus isu lingkungan juga kayak jejak karbon gitu. Nah, di sini nih mulai seru banget. Gimana caranya biar produk plant-based ini menarik buat pasar yang lebih luas gitu kan? Nah, ngomongin kesehatan itu juga nyambung ke minuman. Muncul tren minuman fungsional. Gampangnya gini, minuman yang nggak cuma buat ilangin haus, tapi ada manfaat kesehatan tambahannya. Oh, kayak yang ada probiotik atau kolagen gitu ya? Betul. Probiotik, kolagen, vitamin. Contohnya banyak, ada kombucha, terus infused water, bahkan kopi yang ditambah suplemen. Konsumen lihat ini kayak, cara gampang buat investasi kesehatan sehari-hari. Menarik. Lalu ada juga tren mengangkat kuliner lokal jadi modern. Ini seru nih. Iya, ini kreatif biasanya. Kita lihat kan contohnya rendang dijadiin topping pizza atau mungkin sate jadi isian taco gitu. Kelebihannya sih jelas ya, bahan baku lokal bisa jadi lebih murah. Dukung petani lokal juga. Ya, dukung petani kita, terus sejalan sama konsep keberlanjutan juga. Tapi dari sumber kita ada catatan juga ya, gimana biar ini nggak cuma jadi gimmick sesaat aja gitu, tapi tetap otentik. Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya mungkin di eksekusinya ya. Harus tetap jujur sama rasa aslinya, tapi dikasih sentuhan baru yang pas. Ngomongin eksekusi, teknologi jadi penting banget. Udah keharusan ya, bukan pilihan lagi. Betul. Udah keharusan buat efisiensi, terus buat pengalaman pelanggan juga. Contoh simpelnya sistem pesanan digital atau mungkin otomasi sederhana di dapur biar rasa konsisten. Sampai ke AI loh. Bisa buat analisa pola pesanan, terus kasih rekomendasi menu yang lebih pas buat pelanggan Anda. Jadi lebih personal gitu. Oke, dan ini nyambung sama isu lingkungan tadi ya. Tren zero waste dan keberlanjutan, sustainability. Ini makin kuat, apalagi buat narik Gen Z sama milenial. Mereka peduli banget soal ini. Iya kan? Sumber kita juga nekelin, ini bukan cuma soal citra baik aja, tapi bisa ngaruh ke profit juga. Soalnya, banyak konsumen yang rela bayar lebih buat bisnis yang peduli lingkungan. Bisa jadi bagian dari cerita autentik bisnis Anda. Terus kita juga lihat ada pergeseran preferensi ke menu tinggi protein dan rendah gula. Kenapa? Iya kan? Protein kan penting buat jaga jaringan tubuh. Dan orang udah mulai ngurangin manis ya, kayaknya. Banget. Banyak konsumen sekarang hindari rasa manis yang berlebihan. Nah, sumber kita prediksi nih, olahan ayam karena fleksibel banget kan, bakal terus jadi primadona dengan banyak inovasi baru pastinya. Oke, terakhir nih dari sisi tren ada pengalaman bersantap yang imersif. Jadi intinya orang nggak cuma cari makan enak aja. Betul, pengalaman keseluruhan. Mereka cari pengalaman utuh, suasana yang unik, momen yang bisa di-share di medsos, yang Instagram-worthy gitu. Terus ada cerita menarik di balik makanannya atau tempatnya. Tentu aja, potensi besar ini ada tantangannya juga. Kita tahulah, persaingan F&B itu ketat banget. Jadi, Anda perlu unique selling point yang jelas. Harus beda ya? Harus beda. Terus, ketergantungan sama tren. Juga artinya perlu inovasi terus-menerus, nggak bisa berhenti. Lalu ada regulasi perizinan, ini wajib ya, BPOM, sertifikasi halal, izin usaha. Satu lagi, manajemen rantai pasokan. Harga bahan baku kan suka naik turun tuh. Nah, gimana ngelolanya biar efisien dan margin keuntungan Anda tetap terjaga? Ini krusial. Nah, dari sumber kita ada beberapa tips praktis nih buat Anda. Coba mulai dari skala kecil dulu aja.
Mungkin cloud kitchen yang dapur tanpa tempat makan, fokus buat pesan antar aja. Atau bisnis rumahan. Itu bisa jadi awal yang bagus. Terus bangun cerita brand yang kuat, yang otentik. Maksimalkan media sosial, kayak TikTok, Instagram. Fokus ke kualitas beberapa menu andalan. Jangan terlalu banyak, tapi biasa aja. Utamakan pengalaman pelanggan, itu penting banget. Dan ya, mulai pakai teknologi dasar lah, kayak buat catat inventaris, sistem kasir digital atau POS, sama database pelanggan sederhana. Satu lagi nih, kayak permata tersembunyi gitu dari sumber ini. Potensi kolaborasi dan kemitraan. Anda nggak harus jalan sendirian loh. Oh, kerjasama gitu ya? Ya, kolaborasi sama brand lain, atau mungkin influencer, atau bahkan sesama pebisnis F&B. Misalnya, kedai kopi Anda kerjasama sama pembuat kue rumahan lokal. Ini bisa jadi strategi win-win. Jangkauan jadi lebih luas, penawaran lebih variatif. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kolaborasi itu bisa jadi percepatan pertumbuhan bisnis yang efektif. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda? Intinya sih kalau mau sukses di bisnis F&B sekitar tahun 2026 nanti, kuncinya ada di adaptasi, inovasi, dan otentisitas. Harus lincah ya? Betul. Industrinya gerak cepet banget, jadi penting buat Anda bisa ngikutin perubahan selera konsumen dan juga perkembangan teknologi. Dan kayak yang diingetin sumber kita, semangat tulus di balik bisnis Anda itu bisa dirasain loh sama pelanggan. Nah, sebagai penutup ya, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Di tengah semua tren teknologi canggih, terus tuntutan keberlanjutan yang tadi kita bahas panjang lebar, pertanyaan menariknya mungkin ini. Gimana caranya sentuhan personal dan cerita otentik yang Anda bawa, itu bisa jadi pembeda paling kuat, yang bikin pelanggan nggak cuma datang sekali, tapi mau balik lagi dan lagi.